Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Yuyun Setiani. Cerita ini diberi judul Bangsal 12. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hujan begitu deras malam ini, diiringi kilatan-kilatan petir yang sekilas menerangi area di sebuah tempat yang sepi di sebuah hutan. Tak jauh dari lokasi itu, terlihat sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Dari dalam mobil keluar seorang wanita yang kemudian membuka kap bagian depan mobil. Duh, kenapa sih harus mogok? Si wanita terdengar menggerutu. Tadi perdulikannya baju dan tubuhnya yang sudah basah kuyup karena kehujanan. Wanita itu mulai memeriksa bagian-bagian mesin mobilnya. Apalagi nih, mana nggak milih tempat nih mobil mogok di tempat begini. Nggak mungkin ada bengkel. Aduh, bisa terlambat nganterin paket pelanggan ini. Wanita itu mengusap wajahnya yang basah dengan terlihat begitu kebingungan. Saat wanita itu masih berdiri di depan mobil dari kejauhan, dirinya melihat ada dua orang yang adalah laki-laki dan perempuan, seperti tengah bertengkar di pinggir jalan. Wanita itu memicingkan matanya dan melihat serius kepada kedua orang yang berada sekitar 20 meter dari tempatnya berdiri. Halo, bisa saya minta tolong? Wanita itu berseru memanggil, berharap kedua orang itu menoleh dan membantunya. Tetapi kedua orang yang terlihat sedang bertengkar itu seolah tidak mendengar seruannya. Saat wanita itu berniat menghampiri kedua orang tadi, tiba-tiba mengurungkan niatnya saat dirinya melihat si laki-laki dengan sadis, seperti menusuk perut wanita yang tengah bertengkar dengannya, hingga wanita itu terjatuh dan terkapar di tanah. Apa yang kamu lakukan? Wanita yang bernama Hana sontak berteriak, lalu berusaha mengejar si lelaki. Sementara lelaki itu sudah lari kabur masuk ke dalam hutan. Hana berlari menghampiri wanita yang terkapar di tanah dengan luka di perutnya. Tolong aku. Suara lirih si wanita terdengar meminta tolong pada Hana yang saat itu berada dalam posisi kebingungan. Tanpa pikir panjang, Hana memapah tubuh wanita itu, lalu membawanya menuju ke mobil. Setelah memasukkan wanita itu ke mobil, Hana mencoba menstarter mobil dan berhasil. Mobil yang tadi mogok kini sudah kembali hidup. Di mana ada rumah sakit di sini? Hana membatin sambil melajukan mobilnya menelusuri jalan sepi di pinggir hutan. Karena Hana yakin rumah sakit pasti berada jauh dari lokasi saat ini. Akhirnya Hana memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya tanpa memutar arah, terus menuju ke satu arah yang tadi ditujunya. Tiba-tiba di kejauhan, dirinya melihat ada sebuah rumah sakit yang tak jauh dari sana, tepatnya berada di tikungan sebelah kiri hutan. Dengan segera Hana menuju ke rumah sakit itu, dan setelah sampai di halaman rumah sakit, wanita itu langsung membawa si korban menuju ke dalam rumah sakit. Suasana di rumah sakit itu lumayan sepi. Mungkin karena hari sudah malam, jadi yang terlihat hanya beberapa orang perawat, dan terlihat beberapa orang mungkin keluarga pasien sedang duduk di kursi. Selamat malam, adakah yang bisa kami bantu? Seorang suster menghampiri Hana yang tengah memapah tubuh si korban. Iya sus, tolong mbak ini, dia terluka. Hana berkata tanpa memperhatikan wajah suster yang terlihat pucat kaku tanpa ekspresi. Di ruang dalam muncul dua orang perawat wanita yang kemudian membawa si korban wanita itu ke dalam ruangan unit gawat darurat. Setelah selesai, Hana berniat untuk kembali mengantarkan pesanan kepada pelanggannya. Tetapi lagi-lagi mobilnya mogok dan tidak bisa hidup. Dengan kesal, ditendangnya pintu mobil, lalu ditutup dengan penuh rasa kesal. Dengan terpaksa, wanita itu kembali masuk ke dalam rumah sakit.
Kenapa malam ini apes banget? Ya Allah, bagaimana pelangganku? Pasti sangat kecewa. Hana yang saat merasa galau merunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kelihatannya kamu lagi stres banget ya. Seseorang menyapa Hana. Saat menoleh di sampingnya, duduk seorang pemuda yang tidak jauh beda usia dengannya, sekitar berumur 23 tahun. Kenalkan, nama saya Gunawan. Si pemuda mengulurkan tangannya. Oh iya, saya Hana. Iya, saya bingung, mobil saya mogok. Sedangkan saya punya tanggung jawab mengantarkan pesanan malam ini. Jelas Hana yang terlihat sangat bingung. Siapa yang kamu antar kemari? Apa saudaramu sakit? Tanya pemuda itu dengan perlahan memalingkan wajahnya memandang ke arah depan. Bukan sakit, si Mbak tadi saya temukan terluka di pinggir jalan. Kamu sendiri sedang menunggu keluarga atau siapa yang dirawat di sini? Hana balik bertanya, tetapi pemuda itu tak menjawab lalu diam dan menunduk. Keduanya tampak terdiam, tidak ada perbincangan lagi di antara mereka. Saat melihat jam, Hana sontak kaget saat melihat waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Padahal saat berangkatnya dari kantor tadi, masih sekitar pukul 7:13. Perlahan wanita itu merasa ada yang aneh, tetapi semua ditepisnya, karena saat itu dirinya sedang menolong orang yang benar-benar butuh bantuan. Malam makin merangkak, suasana rumah sakit terasa begitu sunyi dan mencekam. Hana merasa kalau hawa di dalam ruangan tunggu terasa begitu pengap, tidak seperti rumah sakit pada umumnya. Padahal rasa kantuk sudah mendera, tetapi entah kenapa, dirinya begitu sulit untuk memejamkan mata. Wanita berkulit sawo matang itu memilih untuk keluar dan mencari udara segar. Di teras rumah sakit ada 2 buah kursi panjang yang biasanya digunakan untuk duduk dan beristirahat. Sepertinya udara di luar lebih segar. Hana menguap sembari memandang ke sekitar area bagian luar rumah sakit. Ya, tetap sunyi sepi begitu lenggang. Saat Hana yang masih menikmati segarnya udara, tiba-tiba hidungnya mencium aroma bau busuk bercampur anyir yang membuat perutnya terasa mual. Belum hilang bau busuk yang menerjang di ujung lorong rumah sakit bagian luar. Dia melihat ada 2 orang berpakaian putih-putih mendorong ranjang pasien berjalan semakin mendekat ke arahnya. Suara roda ranjang berderi semakin mendekat. Hana tampak memperhatikan 2 orang berpakaian putih yang tak lain adalah suster rumah sakit itu. Selamat malam, Sus. Hana menyapa. Kedua suster itu perlahan berhenti di samping kursi, di mana Hana yang sedang duduk saat itu. Keduanya menoleh menatap ke arah Hana. Tersungging senyuman dari wajah mereka. Hana yang membalas senyuman mereka sontak kaget melihat wajah keduanya begitu pucat, bagai tak berdarah. Bibir mereka tampak kebiruan dan terlihat kedua mata suster itu seolah tidak memiliki pupil hitam layaknya manusia. Hana tiba-tiba merinding, tetapi saat dirinya merasakan tubuhnya panas dingin, salah seorang dari suster itu berkata padanya, "Sudah malam, Nona. Ada baiknya Nona tidur di dalam. Ayo masuk." Begitu datar, suster itu menatap Hana yang mulai merasakan ada sesuatu hal yang ganjil. "Baik, Sus. Ikuti saya. Nanti saya antar ke ruangan tempat beristirahat." Suster itu kemudian lanjut mendorong ranjang pasien, diikuti Hana yang berada di belakang mereka. Kedua suster itu menuntun Hana masuk ke lorong rumah sakit. Lampu koridor tampak berkelap-kelip. Suasana sepanjang lorong terasa begitu mencekam, sunyi senyap. Hana merasa kalau ini dirinya seperti berada di tempat yang begitu asing, bagai tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pada menit berikutnya, mereka sudah sampai di sebuah ruangan, dan suster itu kemudian membuka pintu ruangan lalu mempersilakan Hana untuk masuk. "Silakan beristirahat di dalam, Nona." Setelah berucap, kedua suster itu berlalu menuju ke ruangan lain. Sejenak dirinya melihat ke arah perginya 2 asisten rumah sakit itu, dan matanya melihat ke atas pintu, ada angka yang tertera di sana.
Nomor 12. Hana perlahan membuka pintu ruangan, lalu masuk. Tampak di sana ada 2 buah ranjang dan kursi. Kondisi kamar seperti sudah lama tidak dipakai. Terasa begitu pengap, kotor, dan berdebu. Kotor sekali kamar ini. Mungkin pihak rumah sakit terlalu sibuk dan tidak sempat membersihkannya. Hana berkata tetap dengan pikiran positif. Lalu mulai membersihkan kasur yang hendak ditidurinya. Setelah selesai, direbahkan tubuhnya di atas kasur. Rasa kantuk begitu berat di matanya. Dan pada menit berikutnya, wanita itu tertidur dan terbuai dalam mimpi. Tanpa disadari, di ruangan itu tiba-tiba bermunculan sosok-sosok berpakaian putih-putih. Ada yang berdiri di depan pintu, ada yang merangkak di atas plafon. Bahkan ada yang berjalan merangkak mendekati ranjang di mana Hana yang sedang tertidur pulas. Lama-kelamaan, ruangan itu mulai dipenuhi kerumunan sosok menyeramkan dengan berbagai wujud yang mengerikan. Di antara para sosok itu, ada yang paling mengerikan wujudnya. Wajahnya hancur, busuk, dengan rupa tengkorak dan tangan dengan memegang pisau operasi yang mengenakan pakaian layaknya dokter rumah sakit. Tawa mengerikan terdengar membuat bergidik bulu roma. Sosok yang berdiri tegak di tepi ranjang itu perlahan mengangkat tangannya dan siap menghujamkan pisau operasi ke dada Hana. Tetapi belum sempat pisau itu mencabut nyawa Hana, tiba-tiba Hana tiba-tiba terbangun, tubuhnya basah bermandikan keringat. Jantungnya berdegup kencang. Sesaat setelah terbangun, wanita itu memandang sekeliling ruangan. Tetapi di sana tidak ada siapapun, hanya kesunyian yang menemani bagaikan berada di alam lain. Aneh, ada yang tidak beres di tempat ini. Kemudian dirinya bangun dan beranjak dari ruangan itu menuju ke pintu. Perlahan dibukanya saat pintu terbuka. Hana dikejutkan dengan sesosok yang sudah berdiri di hadapannya. Mbak, bukannya sedang dirawat? Apa yang Mbak lakukan di sini? Hana bertanya dengan penuh rasa terkejut saat melihat wanita yang tadi ditolongnya tiba-tiba sudah berdiri dengan begitu sehat di hadapannya. Wanita itu masih berdiri kaku di depan pintu ruangan, lalu berlalu meninggalkan Hana yang masih dengan wajah ternganga penuh rasa heran. Hana melihat wanita yang ditolongnya berjalan menuju ke ujung ruangan, di mana dirinya dirawat oleh suster rumah sakit. Aku ikuti saja, siapa tahu dia butuh bantuan, ujar Hana sambil berjalan di belakang wanita itu. Setelah melihat si wanita itu masuk ke kamar pasien, Hana ikut masuk ke dalam, tetapi matanya terbelalak saat melihat apa yang ada di dalam. Sontak dirinya mundur kembali keluar pintu dan suara mengerikan begitu membuat bergidik. Hana menyaksikan ada 2 orang suster yang tengah menyantap sesuatu, tapi yang jelas bukan makanan pada layaknya, tetapi seonggok daging berlumuran darah yang membuatnya merasa ngeri, jijik, dan mual. Hana berlari sekuat tenaga meninggalkan ruangan itu. Nafasnya memburu penuh rasa ketakutan, seperti hilang kendali, tetapi tiba-tiba Dubruk, au! Hana menabrak sesuatu yang menghalang jalannya. Kamu, ayo pergi dari sini, di sana ada setan. Kata-kata Hana terhenti saat melihat sosok yang ada di hadapannya. Setan apa? Di sini tidak ada setan. Sosok yang tak lain adalah Gunawan, berkata tanpa ekspresi sedikit pun. Serius, sumpah, saya lihat mereka sedang makan jantung manusia, Gun. Hana berkata seraya menarik lengan kiri Gunawan. Suara Hana terpekik karena tangan Gunawan yang diraihnya kini copot terpisah dari tubuhnya. Kau. Hana sontak melempar potongan tangan Gunawan itu ke lantai, lalu beringsut mundur menjauh. Sementara Gunawan yang berdiri membelakanginya kini berbalik badan dan berubah wujud begitu mengerikan. Sosok mengerikan Gunawan perlahan menghampiri Hana. Tanpa membuang waktu, wanita itu berlari menuju luar pintu rumah sakit.
Tidak, tolong, tolong. Teriakan Hana meminta tolong terdengar begitu nyaring. Tetapi aneh, saat wanita itu berada di ruang depan rumah sakit, tak seorang pun yang berada di sana peduli padanya. Mereka semua tampak berdiri kaku bagai mayat hidup. Belum hilang rasa takut Hana melihat orang-orang yang berada di sana. Seketika itu berubah wujud dengan sangat mengerikan. Suara geraman dan dengan dengusan nafas memburu. Sosok-sosok itu perlahan memandang ke arah Hana. Astagfirullah, kenapa mereka semua jadi setan? Hana merasa sangat ketakutan karena saat ini dirinya dalam keadaan dikepung oleh sosok-sosok yang menyerupai mayat hidup. Aku harus lari, harus keluar dari tempat ini. Hana yang dalam posisi terjepit berusaha keras agar bisa mendapatkan jalan keluar. Mereka semakin mendekat sampai tercium aroma busuk bangkai menyeruak membuat Hana semakin ketakutan. Lalu pada menit berikutnya, saat Hana sudah tidak punya pilihan lain, tiba-tiba bawa gadis itu ke bangsal 12. Kita santap dia bersama-sama. Suara itu datang dari sosok berambut panjang bergaun merah. Kemudian terdengar geraman riuh dari semua makhluk setan di ruangan itu. Mereka mencengkram tubuh Hana dengan beringas menyeret tubuh wanita itu, lalu membawanya pergi menuju bangsal 12. Tidak, jangan lepaskan. Hana mencoba berontak melepaskan diri dari cengkraman setan penunggu rumah sakit itu. Tetapi usahanya seolah sia-sia. Saat ini dirinya sudah berada di lorong bangsal 12. Lalu sosok mayat hidup melempar tubuh Hana hingga menghantam ranjang di ruangan itu. Hana merasakan seluruh tubuhnya remuk patah. Setelah melihat Hana tergeletak tak berdaya, perlahan sosok-sosok itu pergi meninggalkan ruangan itu. Malam Jumat Kliwon ini akan jadi pesta besar kita, penghuni bangsal 12. Suara tawa mengerikan terdengar bergema di ruangan itu. Bila Hana merasa bagai berada di dalam jurang kematian dan terjebak saat ini, berbeda dengan keadaan di luar rumah sakit yang terlihat sunyi sepi, tak ada aktivitas apapun. Sementara itu, ada dua orang yang sedang mengendarai motor. Mereka yang melintas di depan rumah sakit melihat ada sebuah mobil yang terparkir di halaman. Dre, berhenti, ada mobil di sana. Ujar seorang pemuda yang tengah dibonceng di belakang berkata kepada si pengemudi motor. Iya, mobil siapa itu? Ngapain parkir di bekas rumah sakit angker itu? Si pemuda pengemudi motor terkejut saat melihat ada mobil terparkir di tempat yang sudah dipenuhi semak belukar. Ah, mungkin ada orang lagi enak-enak di sana. Biasalah cari tempat gratis. Ujar pemuda bernama Andre. Hus, belum tentu Dre, kita pastiin dulu kalau emang benar kita gebukin aja. Masa takut, kita kan berdua. Lalu kedua pemuda itu turun dari motor dan melangkah mendekati mobil itu. Saat mereka sudah berada dekat dengan posisi mobil, telinga mereka seperti mendengar suara minta tolong dari dalam rumah sakit. Dre, denger nggak ada yang minta tolong? Iya, tapi itu manusia apa bukan yang minta tolong? Takut. Ih, penghuni bangsal angker itu, Tom. Andre mulai merasa merinding. Kedua pemuda itu semakin menajamkan pendengaran, memastikan kalau suara jeritan minta tolong yang mereka dengar memang benar jeritan manusia. Tom, bener. Itu suara manusia. Itu suara cewek, Tom. Aduh, gimana nih? Kita harus kasih tahu warga dan Pak Kiai. Ayo, Tom. Ajak Andre terburu-buru sambil menarik tangan temannya menuju sepeda motor mereka. Tapi alangkah terkejutnya kedua pemuda itu saat melihat apa yang ada di hadapan mereka. Setan, tolong! Andre dan Tommy terpekik keras ketakutan, lalu lari sekuat tenaga karena mereka melihat sosok mengerikan tubuh tanpa kepala yang menenteng potongan kepala di tangannya. Kedua pemuda itu lari tunggang langgang meninggalkan area lokasi rumah sakit angker, di mana di sana ada Hana yang terkurung.
Tobat, Andre, tobat. Tommy dengan nafas terengah-engah berhenti sambil bersandar di pohon. Mereka sudah dekat dengan perkampungan. Lalu tak mau buang-buang waktu, kedua pemuda itu berlari menuju rumah Pak RT. Pak RT, Pak, tolong Pak. Andre dengan begitu keras mengetuk pintu rumah Pak RT di desa itu. Ada apa, Andre? Kok kayak orang ketakutan? Ada apa? Tanya Pak RT saat membuka pintu. Anu Pak, tolong Pak, tolong. Suara Andre tak terkontrol karena ketakutan. Iya, tolong kenapa? Ada apa? Pak RT seraya memakai piyama tidurnya dengan penuh rasa keheranan. Itu Pak, di rumah sakit angker. Tadi saya dengar suara manusia. Cewek yang minta tolong. Dan kami lihat ada mobil yang terparkir di sana. Tolong Pak, kasihan. Kalau itu benar manusia, pasti dia dalam bahaya Pak. Tutur Andre sambil mengatur nafasnya. Bener itu Tommy. Tanya Pak RT pada Tommy yang juga terlihat ketakutan. Bener Pak, suara Pak, kami tidak bohong. Ucap Tommy bersungguh-sungguh. Bu, bawakan baterai dan golok Bapak. Dan kalian beritahu warga juga. Temui Pak Kiai. Jangan sampai kejadian minggu kemarin terulang kembali. Setelah Bu RT memberikan peralatan yang Pak RT minta, mereka bergegas menuju rumah sakit angker itu, beramai-ramai bersama warga dan Pak Kiai. Kita kembali ke rumah sakit, di mana ada Hana yang terkurung di sebuah ruangan yang begitu gelap. Wanita itu masih dalam keadaan terluka dan lemah terkulai di tepi ranjang. Ya Allah, tolonglah hamba, tolong hamba. Hana berdoa di sela tangisannya. Ruangan yang sepi gelap mencekam, kini kembali tercium bau busuk amis yang menyeruak. Tak lama kembali bermunculan sosok-sosok mengerikan, dengan berbagai wujud menatap tajam ke arah Hana dengan seringai buasnya. Hahaha, sebentar lagi kita pesta besar. Sosok tinggi besar berbulu menggeram bicara dengan nada berat. Semakin lama kepala Hana terasa pusing, karena tak tahan dengan bau amis anyir bercampur busuk yang memenuhi ruangan itu. Sosok-sosok setan penghuni rumah sakit angker itu perlahan mendekati Hana dan... Hana menjerit, terdengar saat kuku-kuku runcing dan tajam meropek melukai bahunya. Saat detik-detik kematian seolah menghampiri wanita itu, telinganya seolah mendengar ada suara lembut yang menyuruhnya membaca surat Al-Baqarah. Hana, bacalah surat Al-Baqarah, bacalah. Saat mendengar itu, perlahan kesadaran pada diri Hana mulai muncul, dan dengan memejamkan mata, wanita itu mulai melafalkan ayat suci Al-Quran. Hana yang khusyuk membaca ayat suci, merasa ada hawa sejuk yang menyelubungi tubuhnya. Sementara sosok-sosok mengerikan itu perlahan menjauh dan terdengar jerit kepanasan dari ruangan itu. Perlahan sosok-sosok setan penunggu rumah sakit itu pergi dan lenyap entah kemana. Hana yang masih terus membaca ayat kursi merasa tidak lagi mencium bau-bau aneh dan busuk. Lalu suasana kembali hening, dan saat Hana membuka kedua matanya, dirinya kaget karena melihat tempat yang tadinya ruangan tertutup kini hanya puing-puing belaka. Mata wanita itu memandang ke seluruh tempat itu. Hanya ada semak-semak belukar dan bekas puing-puing bangunan saja. Tidak ada koridor rumah sakit. Bahkan tak ada ruangan perawat. Di mana aku ini? Dengan keheranan, wanita itu kemudian bangkit lalu berjalan mencari di mana mobilnya berada. Tak lama setelah dirinya berada di halaman bekas rumah sakit angker itu, dari kejauhan terdengar suara ramai dan cahaya baterai menyorot ke arahnya. Itu Pak, kayaknya yang minta tolong tadi. Seru warga seraya mendekat ke arah Hana. Hana yang melihat mereka lalu melambaikan tangan tanda meminta tolong. Warga semakin mendekat, Hana pun merasa tenang saat itu. Non, tidak apa-apa. Tanya Pak RT. Alhamdulillah Pak, saya baik-baik saja. Bagaimana bisa non terjebak di tempat angker ini? Ceritanya panjang Pak. Bolehkah saya menumpang istirahat di kampung Bapak?
ujar Hana yang terlihat begitu lemah dan lelah. Hatu boleh non, ayo mari. Bawa mobil Nona Yandri, kasihan nonanya ini terluka berat. Pak RT kemudian dibantu warga mengajak Hana ke kampung. Sementara mobil Hana dibawa oleh Andre. Sesampainya di desa, Hana langsung dibawa ke rumah Pak Kiai untuk diobati. Pak Kiai yang melihat kondisi Hana tampak seperti memandang aneh ke arah wanita itu. Lalu Pak Kiai pun berkata, Makhluk penghuni bangsal 12 itu sepertinya mengikutimu, nak. tutur Pak Kiai terus terang itu membuat Hana juga warga menjadi ketakutan. Nanti akan kakek bantu mengusirnya. Maksud kakek bagaimana? Maaf saya kurang paham. Nanti kakek jelaskan. Sekarang minum dulu air putih ini. Pak Kiai menyodorkan gelas berisi air putih kepada Hana. Hana meminum air di gelas yang sudah dibacakan doa-doa. Wanita itu terlihat meringis saat merasakan perih di bahunya. Luka berdarah di bahunya diraba sudah perlahan mengering. Besok, saya harus mengantarkan pesanan pelanggan saya ini, Kek. Dan harus kembali melewati area rumah sakit itu. Bisa lihat alamatnya? Tanya kakek yang kemudian Hana memberikan bungkusan pesanan kepada Pak Kiai. Loh, setahu saya alamat ini tidak ada di tempat ini, non. Pak Kiai mengerutkan kening setelah membaca tulisan penerima paket itu. Dina, alamat desa Tirtamulya itu tidak ada, non. Ulang Pak Kiai menjelaskan. Sebentar, Kek. Saya sepertinya pernah mendengar nama itu. Astaga. Iya, Kek. Itu nama salah satu seorang perawat yang saya temui waktu di rumah sakit. Hana tiba-tiba mengingat nama itu. Suster Dina? Beberapa warga dengan serempak menyebut nama itu. Mana mungkin, non. Suster Dina sudah meninggal lebih dari 1 abad yang lalu. Jelas para warga kala itu. Ah, masa iya, Mas? Hana seolah tak percaya. Suster Dina tewas secara misterius di Bangsal 12. Tetapi dari rumor yang dulu diceritakan kakek buyut kami, kabarnya Suster Dina dihabisi oleh istri dari salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit buatan Belanda itu. Tutur seorang warga dan diikuti anggukan dari warga yang lain. Jantung Hana serasa mau copot. Apa benar dirinya dapat pesanan misterius dari hantu? Hana menelan ludah dan dengan penasaran dibukanya isi paket seharga 500.000 itu. Mungkin kali ini lebih baik dirinya tekor dan membayar ganti rugi pesanan itu dibanding harus mengantarkan pesanan yang sudah pasti sia-sia. Apa ini? Mata Hana dan semua orang yang berada di ruangan itu dibuat melotot kaget bukan main saat melihat isi pesanan itu. Hana melempar bungkusan itu ke lantai. Isi bungkusan itu sungguh tak sesuai, karena yang ada di dalamnya adalah pisau operasi berlumuran darah yang masih tertancap di seonggok daging, yang tak lain adalah potongan hati serta jantung manusia. Astagfirullah. Warga ikut berseru ngeri bercampur rasa jijik saat melihatnya. Onggokan daging itu tiba-tiba berdenyut-denyut, seolah hidup kembali berjalan, seperti punya kaki menuju ke arah luar rumah Pak Kiai. Diikuti tatapan ngeri para warga, lalu onggokan daging itu berhenti tepat di luar halaman. Lagi-lagi, para warga dibuat merinding setengah mati saat melihat ada sosok wanita berpakaian layaknya suster, berdiri memandang menatap ke arah onggokan daging di atas tanah. Pesananku. Sosok itu dengan tawanya memungkut benda berlumuran darah yang berdenyut-denyut. Lalu sosok setan berpakaian suster itu dengan lahap memakannya. Pak Kiai meminta mundur para warga juga Hana. Lalu laki-laki sepuh itu menuju ke pintu luar dan berhadapan langsung dengan sosok setan suster itu. Mau apa kau datang kembali, Suster Dina? Pak Kiai berkata sembari memutar tasbih di tangannya.
Aku datang ingin menuntut balas atas perbuatan kalian. Pak Kiai dengan seksama menatap ke arah setan Suster Dina di hadapannya. Bibirnya tak berhenti bertasbih. Sosok Suster Dina hanya menyeringai tanpa memberi perlawanan sedikit pun. Yang perlahan kemudian sosok itu mundur menjauh, lalu lenyap di kegelapan malam. Kita semua harus tetap berhati-hati. Arwah suster itu bisa bangkit kembali, karena pasti terkena tetesan darah perawan. Ujar Pak Kiai seraya menoleh ke arah Hana. Hana mengangkat kedua alis matanya dengan mengarahkan telunjuk ke dirinya sendiri. Otomatis membuat semua warga ikut memandang ke arah Hana dengan tatapan khawatir. Lalu bagaimana nona ini Pak Kiai? Tanya seorang warga. Dia bisa pulang besok pagi. Dan saya harap jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Semua demi keselamatan nona ini. Keesokan harinya, Hana kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengantar pesanan online. Setelah berpamitan, wanita itu melajukan mobilnya meninggalkan desa itu. JTE Express, tempat Hana bekerja, begitu terlihat ramai dengan kesibukan para karyawan yang hilir mudik bergantian mengantar pesanan yang mereka terima. Hana sedang asik menikmati kopi hangat di depan kantor sambil menunggu pesanan yang akan diantar hari ini. Ayo, kemana semalam? Kamu kok gak kasih laporan? Kalau udah capek, check out nak. Seorang wanita sebaya dengannya datang mengagetkan dirinya. Hujan Fit, mobil mogok jadi terpaksa pilih nginep di jalan. Tutur Hana berbohong. Oh. Suara notifikasi dari handphone wanita bernama Fitra berbunyi. Ada tugas nih. Oke nak, aku jalan dulu ya, mau antar pesanan. Fitra berjingkat senang sembari menuju ke dalam kantor. Kemana Fit? Nanti aku chat ya, kalau sudah sampai lokasi, oke? Jawab Fitra lalu masuk ke kantor. Hana yang mendapat jatah mengantar paket ke suatu tempat dengan begitu hati-hati membaca alamat si penerima. Trauma masih dirasakannya mengingat kejadian kemarin malam yang hampir merenggut nyawanya. Aku Sherlock nih, tempatku antar paket. Bunyi chat dari Fitra. Hana melihat fitur GPS di HP-nya yang menunjukkan keberadaan Fitra saat ini. Di mana Fitra? Kok GPS-nya nggak bergeser sama sekali? Hana merasa heran karena lokasi yang terlihat di HP-nya tak sedikit pun menunjukkan lokasi di mana Fitra berada. Halo Mas Banu, maaf, tanya Fitra antar pesanan kemana ya? Kok sudah jam 5 sore belum nelpon saya? Padahal kami udah janjian, jam 4 mau balik ke kantor. Hana menelpon pihak kantor dan mulai khawatir akan keadaan Fitra, teman satu profesinya. Waduh nak, saya kira dia sudah sama kamu tadi. Dia itu dapat orderan ke desa Tirta Mulia katanya. Suara di dalam ponsel membalas. What? Hana kaget bukan main, tubuhnya gemetar, wajahnya terlihat kebingungan, lalu menutup pembicaraan. Dengan terburu-buru, wanita itu memutar arah lalu memilih rute menuju ke tempat di mana dirinya melihat rumah sakit angker itu. Dipacu mobilnya seperti mengejar waktu. Hana takut kalau Fitra mendapat orderan fiktif seperti dirinya kemarin. Ya Allah, semoga Fitra gak kenapa-napa. Hana berdoa dalam hati. Setelah 2 jam perjalanan, Hana sudah sampai ke desa Girimulyo, tempat Pak Kiai berada. Tetapi Hana memilih terus melajukan mobilnya ke arah lokasi bekas rumah sakit angker. Saat ini hari sudah mulai gelap dan begitu sunyi lenggang. Tepat di pinggir jalan di tepi hutan, Hana mencoba menelpon Fitra. Halo Fit, kamu di mana sekarang? Halo, halo. Hana memanggil Fitra di telepon, tetapi tak dijawab padahal sudah tersambung. Suara desan aneh terdengar dari ponsel Fitra. Suara apa ini? Jangan bilang
kalau Fitra diculik setan rumah sakit itu? Hana merasa mulai ada yang tidak beres. Aku harus cari motor Fitra. Pasti ada di sekitar sini. Hana turun dari mobil, lalu menelusuri jalan menuju arah rumah sakit. Tetapi saat Hana mulai melangkah, terdengar suara seseorang yang berjalan dengan terseret-seret. Lebih baik aku bersembunyi di semak ini. Hana membungkuk, lalu terdiam di balik semak-semak. Saat dalam persembunyian, Hana melihat ada seseorang yang sedang berjalan dan seperti membawa sesuatu di tangannya. Tetapi terbungkus kain hitam, lalu terus berjalan menuju ke tikungan di mana bekas rumah sakit angker itu berada. Siapa orang itu? Dan apa benda yang diseretnya? Hana bergumam. Hana yang belum selesai dengan rasa herannya, dan sesama melihat ada cairan pekat yang tampak merembes dari kain hitam itu. Astagfirullah, apa itu? Dengan tatapan serius, Hana terus mengintai dari balik semak-semak, memastikan apakah gerangan benda di kain hitam yang dibawa oleh sosok di kegelapan. Cairan pekat yang merembes dari kain itu tercecer di tanah menyebarkan bau anyir, membuat Hana merasa mual dan pusing saat mencium aroma yang terbawa angin. Sosok itu terus melangkah menuju ke arah bekas rumah sakit, sementara Hana dengan penuh rasa penasaran dengan sangat pelan-pelan berjalan merayap di balik rimbunya semak liar. Sosok itu tiba-tiba berhenti lalu menoleh ke belakang. Sungguh membuat jantung Hana berdegup kencang. Betapa dirinya takut kalau sampai ketahuan. Samar-samar Hana melihat wujud sosok itu. Sungguh mengerikan. Rambutnya panjang, wajahnya tampak membusuk dan sudah hancur. Ada bau manusia di sini. Sosok mengerikan itu tertawa seraya mendongakkan kepalanya. Tolong hamba ya Allah, jangan sampai sosok itu tahu keberadaanku di sini. Hana berdoa dalam hati. Entah mengapa benda yang terbungkus kain hitam itu tiba-tiba bergerak. Masih hidup rupanya mangsaku ini. Terdengar suara erangan setelah sosok itu menancapkan sesuatu ke benda yang kini sudah tak bergerak di kain hitam itu. Hana hampir berteriak kalau dirinya tidak sadar sedang bersembunyi. Itu manusia. Mudah-mudahan itu bukan Fitra. Bukan. Bismillah. Hana berkali-kali mengusap wajahnya dengan berdoa. Tak berhenti sampai di situ. Sosok itu perlahan membuka bungkusan kain hitam. Lalu betapa isi di dalamnya membuat Hana tercekat ngeri. Ada tubuh wanita yang tak bernyawa dan keadaan sedang hamil, terkolek dengan sangat mengenaskan. Wahai penghuni bangsal, keluarlah kemari. Kita santap makanan kita malam ini. Sosok itu berseru keras. Hana yang mendengar dan melihat merasakan kengerian begitu menderanya. Suara lolongan serigala hutan terdengar mengerikan bagaikan seruan pemanggil setan yang datang dari alam kematian. Dari dalam puing-puing bekas rumah sakit itu, muncul bayangan hitam dengan terbang melayang mendekat ke arah sosok yang berdiri di samping mayat wanita hamil itu. Sosok berbaju putih, penampakan seorang suster begitu lahap, mencapik dan menyantap tubuh mayat wanita hamil itu. Astagfirullah, ya Allah, kasihan sekali korban itu. Di mana kamu, Fit? Dengan menangis ketakutan, Hana mencoba membekap mulutnya dengan tangan. Habisi warga Girimulya. Habisi mereka. Jangan biarkan mereka hidup. Penampakan suster setan itu pergi setelah merasa kenyang menyantap mangsanya. Anggukan kepala dan tanda hormat dilakukan sosok pembawa mayat. Sebelum suster setan itu pergi, selintas memandang ke seluruh area semak liar, di mana di sana ada Hana yang bersembunyi dan merasa hampir mati karena ketakutan. Sosok setan pembawa mayat kini berdiri mematung, kemudian perlahan mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya.
Aneh sekali, saat ini angin terasa bertiup kencang. Lalu perlahan kerangka mayat wanita hamil tadi terangkat lalu masuk ke dalam mulut sosok setan itu. Tak tersisa sedikit pun, habis ditelan oleh setan itu. Gila, setan biadab. Hana yang menyaksikan betapa kejamnya perbuatan setan itu merasa emosinya tersulut. Semua kembali seperti sedia kala, lenyap hilang tak berbekas. Hanya aroma bau tak sedap yang kini tertinggal tak jauh dari tempat Hana bersembunyi. Sementara setan pembawa mayat tadi sudah lenyap entah kemana. Hana yang secara langsung menyaksikan peristiwa itu, saat ini hanya bisa terduduk lesu lunglai disertai keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dengan berulang kali menarik nafas, wanita lajang itu mencoba merangkak menjauh dari persembunyiannya. Tetapi belum sempat dirinya beralih, tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk bahunya. Hana menoleh ke belakang dengan terkejut, tetapi tidak ada siapapun di balik punggungnya. Padahal nyata terasa tepukan itu mengenai bahunya. Aneh, tidak ada orang di sini. Wanita itu kembali terdiam memperhatikan ke sekitar tempat itu. Kali ini dirinya merasa merinding, dan di saat Hana mendongakkan kepala ke atas, betapa dirinya melihat sesuatu pemandangan yang mengerikan. Tepat di atas sebuah pohon, ada sosok menyeramkan menatap tajam dengan begitu beringas ke arahnya. Hana terpekik saat merasakan tubuhnya dihantam sesuatu. Lalu wanita itu terjatuh ambruk tidak sadarkan diri. Kita kembali ke tempat di mana mobil Hana yang terparkir di pinggir jalan. Sebuah motor melintas dan berhenti di samping mobil Hana. Si pengemudi motor kemudian turun dan memeriksa keadaan mobil seperti mencari-cari sesuatu, tetapi tidak ada. Loh, ini mobil Hana. Di mana orangnya? Kok tidak ada? Pengemudi motor yang ternyata seorang wanita terkejut melihat kalau si pemilik mobil tidak berada di sana. Waduh, kemana dia? Hana, Hana, Han, kamu di mana? Seru si pengemudi motor memanggil Hana. Tapi saat si wanita pengemudi motor yang tak lain adalah Fitra masih sibuk mencari Hana, tiba-tiba dia melihat ada sosok tampak berdiri di ujung jalan tikungan yang menuju ke arah bekas rumah sakit angker itu. Itu Hana. Han, ngapain kamu di sana? Kemari. Fitra memanggil sosok yang mirip dengan Hana. Tetapi bukannya mendekat, sosok Hana itu malah berbalik lalu melangkah pergi menjauh. Fitra berlari mengejar sosok yang begitu mirip dengan Hana. Semakin jauh dan semakin masuk ke area rumah sakit itu. Loh, kok hilang? Belum selesai Fitra berucap, tiba-tiba bagian belakang kepalanya terasa nyeri, seperti dihantam dari arah belakang. Fitra roboh tetapi masih dalam keadaan sadar. Matanya sudah berkunang-kunang, masih sempat melihat kalau ada seseorang yang menyeret tubuhnya ke dalam sebuah ruangan gelap. Sontak, seluruh kesadarannya seolah pulih saat melihat sosok yang tergeletak di sudut ruangan gelap. Hana? Fitra membuka matanya, memastikan kalau yang berada di ujung ruangan itu adalah benar Hana adanya. Hana, bangun Hana. Seru lirih terdengar dari bibir Fitra. Dikumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk mencoba mendekati Hana yang tergolek pingsan. Detik berikutnya sesuatu terjadi. Hana yang tadi pingsan kini menggeliat bergerak bangun, tetapi bukan dalam posisi sadar, melainkan bangkit dengan penuh ketidakwajaran. Apa yang terjadi padamu, Hana? Fitra terpekik merasa ketakutan melihat apa yang terjadi pada teman kerjanya itu. Hana seperti bukan Hana yang dikenalnya. Wajahnya pucat, rambutnya rusak. Seringannya bukan senyuman menyambut kehadiran seorang teman, tetapi senyuman yang penuh nafsu menghabisi apapun yang ada di hadapannya. Tangan Hana memegang sesuatu benda berkilatan yang tak lain sebuah pisau operasi bedah. Fitra merasa ada yang tidak beres dan
Hana menyabet pisau operasi mengarah ke kepala Fitra, tetapi wanita itu segera mengelak menghindar. Saat masih menyelamatkan diri, tubuh Fitra segera ringan terangkat ke udara, tetapi kemudian terhempas berdegum menghantam lantai ruangan itu. Fitra mengerang kesakitan menahan rasa sakit yang mendera di seluruh tubuhnya. Tetapi dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, wanita ini terus mencoba bangkit. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar, merasakan semua sendi-sendi tulangnya seolah lepas dari tubuhnya. Astagfirullah, apakah aku harus mati di sini? Dalam keadaan terluka parah, Fitra masih mencoba menyadarkan Hana yang masih berdiri memandang beringas kepadanya. Hana, sadar Han, ini aku Fitra temanmu. Suara Fitra begitu lemah. Wanita itu perlahan tersungkur, tertunduk, tertopang dengan kedua tangannya. Sementara sosok Hana yang berada di hadapannya seolah tersenyum puas saat melihat Fitra sudah tak berdaya. Dengan buas, sosok Hana menyerang Fitra yang tersungkur. Lalu Fitra mengerang kesakitan saat pisau operasi membeset tangan dan bahunya. Betapa luka yang sangat menyakitkan, cairan pekat mengalir deras dari luka daging yang sobek. Belum lagi sempat Fitra bernafas, kini sosok Hana sudah kembali siap menghujamkan pisau itu ke ulu hatinya. Saat detik-detik kematian seolah menunggu dari alam kegelapan yang membuka pintu maut menyambut nyawa Fitra, yang kapanpun siap terlepas dari raganya. Dari arah lain muncul bayangan hitam melayang diiringi seruan menggema di tempat itu. Jangan habisi dia. Kita makan dia hidup-hidup. Suara itu sontak membuat Hana, yang tadinya sudah siap menghujamkan pisau ke dada Fitra, kini seolah terdiam patuh. Tikam saja aku, jangan siksa aku. Suara pasrah Fitra terdengar semakin lemah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Hamba ikhlas bila harus menemui ajal di tempat ini. Fitra berdoa penuh rasa pasrah, lalu bibirnya mengucap doa sholawat sebagai pengantar saat kematian sudah semakin dekat padanya. Fitra terus membaca sholawat berulang kali dan sudah siap dengan apapun yang menimpanya malam ini. Tetapi rupanya doa-doa dan sholawat itu membuat semua sosok setan penghuni bangsal merasa kepanasan bagai terbakar api. Suara jeritan disertai kepulan asap memenuhi ruangan rumah sakit angker itu. Gemuruh menggelegar, dentuman demi dentuman disertai percikan api membahana menerangi tempat yang semula gelap gulita. Keparat kau, hentikan. Panas. Sosok bayangan hitam itu terpental dihantam kobaran api gaib yang tak jelas dari mana datangnya. Sosok Hana pun terpental berkali-kali menghantam puing-puing rumah sakit. Tubuhnya sudah terkulai penuh luka-luka, dan kemudian kobaran api dengan cepat membakar tubuhnya hingga hangus. Hana, tidak! Jeritan menyayat terdengar dari mulut Fitra saat melihat tubuh Hana hangus dibakar api. Fitra menangis sambil memukuli tanah di mana dirinya terkapar tak berdaya. Detik berikutnya saat pikiran Fitra kosong, dengan tatapan nanar wajahnya mengenadah menatap langit. Tiba-tiba dirinya seperti melihat kejadian di masa lalu. Fitra melihat seorang wanita cantik yang diseret-seret oleh sekelompok warga yang membawanya keluar dari sebuah rumah sakit. Fitra menyaksikan itu dengan penuh rasa heran saat melihat wajah wanita cantik yang sedang disiksa oleh puluhan warga. Itu Hana. Iya, itu Hana. Tolong, lepaskan teman saya. Lepaskan. Fitra berteriak keras mencoba menyadarkan para warga yang tengah memukuli dan menyiksa wanita yang begitu mirip dengan Hana. Tetapi seruan teriakan Fitra sama sekali tidak didengar oleh para warga. Hingga pada detik-detik terakhir, dengan begitu kejamnya, wanita berkebaya hijau datang, lalu menghujam dada wanita itu dengan pisau operasi berkali-kali. Tidak, jangan! Fitra berteriak sangat histeris melihat kematian wanita yang mirip Hana itu, begitu tragis di depan matanya.
Sesaat kemudian, Fitra lemas terkulai di atas tanah. Malam kian merangkak dengan misteri terselubung, menyimpan sejuta rahasia di balik kelamnya kegelapan sang penguasa malam. Fitra tergeletak tak berdaya di atas rerumputan liar. Tubuhnya sudah dipenuhi luka-luka, wajahnya begitu pucat, bagai kehabisan darah. Sementara itu, tak jauh dari keberadaan Fitra, ada sesuatu yang bergerak dengan merayap begitu lemah. Tangan-tangannya menggapai rerumputan sebagai pertahanan untuk memajukan tubuh, seolah berusaha keras agar segera mendekati Fitra yang tergeletak pingsan. Sesekali, orang itu mengerang kesakitan dan menahan rasa ngilu teramat sangat. Bagaimana tidak, karena tepat di bahu kirinya tertancap sebuah pisau yang lumayan menusuk ke dalam daging bahunya. Fitra. Rintih kesakitan terdengar dari sosok yang tak lain adalah Hana. Tinggal sedikit lagi, Hana yang tengah merayap bisa mendekati Fitra. Tetapi tiba-tiba, ada sosok yang tiba-tiba menusuk betis Hana dengan pisau operasi. Kau harus mati. Kau keturunan Dharma Wangsa. Mati. Sosok itu dengan begitu buas mengarahkan tusukan pisau. Kali ini dada Hana yang menjadi sasarannya. Saat-saat detik kematian begitu dekat menjemput nyawa Hana. Wanita itu dengan sekuat tenaga dalam posisi tertelungkup, memilih berguling ke samping. Dan pisau yang tadi terhunus menjadi salah sasaran, lalu menancap di tanah. Dengan segenap sisa kekuatan yang dimiliki, wanita itu berusaha bangun dan menarik penutup wajah sosok berjubah hitam itu. Mata Hana terbuka lebar saat melihat siapa yang sebenarnya berada di balik topeng itu. Mas Banu. Hana terpekik sangat terkejut. Sungguh dirinya tak menyangka kalau atasannya sendiri yang malam ini akan mengakhiri hidupnya juga temannya Fitra. Sudah tahu kau sekarang rupanya. Siapa aku, cucu Dharma Wangsa? Ucap Banu lalu menghantamkan tinju ke pelipis kiri Hana. Siapa kau sebenarnya? Dan mengapa kau melakukan semua ini? Tanya Hana dengan memegangi pelipisnya yang sakit. Karena ulah kakek buyutmu, Suster Dina di masa warga. Banu menatap Hana penuh kemarahan. Apa salahku? Aku tidak tahu apapun tentang peristiwa di masa lalu. Jelas Hana dengan nafas tersengal-sengal menahan sesak di dadanya karena kaki Banu tepat menjejak dadanya. Dendam harus dibalas. Nyawa pun diganti nyawa. Camkan itu. Banu dengan penuh kemarahan menekan kakinya dan menjejak dada Hana. Hana yang sudah sekarat merasakan pandangannya mulai berkunang-kunang. Tubuhnya menjadi dingin. Ketika itu pisau yang masih tertancap di bahunya semakin menambah siksaan baginya. Apakah dia mati atau masih hidup? Begitu tak terasa, seolah bagai tinggal menunggu waktu saat nyawa akan melayang dari raganya. Kalian sudah membakar arwah Suster Dina. Kalian harus mati. Tubuh Banu tiba-tiba terpental terbanting ke tanah, seolah ada kekuatan yang menghantamnya dari kejauhan. Tak disangka, ada seorang kakek tua berdiri tak jauh dari tempat Hana dan Fitra, yang kini tengah tergeletak sekarat. Di samping kakek itu ada beberapa orang warga dan segera membopong tubuh Hana juga Fitra, lalu membawa kedua wanita itu ke dalam mobil. Segera larikan mereka ke rumah sakit. Mereka terluka parah dan orang ini biar aku dan Pak Abdullah yang mengurusnya. Tutur Pak Kiai, lalu para warga pergi meninggalkan tempat itu membawa kedua korban ke rumah sakit. Harbanu, awet muda juga kau. Masih bisa bertahan dengan usiamu sampai hari ini. Pak Kiai menatap ke arah Banu yang tampak terhuyung memegangi dadanya. Sardani, kau masih ingat aku rupanya. Cih. Banu membalas ucapan Pak Kiai dengan meludah ke tanah. Hebat Banu, usiamu sudah 90 tahun, tetapi masih tampak muda dan gagah.
Kali ini Pak Kiai sudah siap memutar butiran-butiran tasbih di tangannya. Tetap dengan tatapan tajam ke arah sosok Banu dan bibirnya sudah mulai membaca tasbih. Apa ini? Kenapa tubuhku terasa panas? Tidak, aku tidak boleh mati sebelum membalaskan dendam ibuku. Banu mengeliat merasa gerah seluruh tubuhnya dan perubahan mulai terjadi pada dirinya. Tubuhnya perlahan membungkuk, kulitnya tampak keriput menghitam. Yang paling mengerikan adalah wajah dan kedua bola matanya sangat mengerikan. Hanya rongga kerangka dan kedua mata yang bolong menghitam. Warga yang menyaksikan seketika itu menjadi sangat takut melihat wujud asli sosok yang tadi masih terlihat muda. Sosok rentah bungkuk yang tak lain adalah wujud asli Banu, terkekeh saat melihat kedua sesepuh desa Giri Mulyo yang sedang membaca doa-doa. Tiba-tiba, tubuh bungkuknya semakin tertekuk ke bawah dengan punggung menonjol ke atas. Lalu terjadi sesuatu yang tak lazim di mata manusia. Dari punggung Banu, keluar rengkahan tulang belulangnya menjalan merayap, kemudian membungkus tubuh Banu yang dalam posisi melengkung. Benda bulat menyerupai bola hitam itu berputar-putar, lalu dengan suara menderu disertai bau anyir busuk, menyerang ke arah Pak Kiai dan Kiai Abdullah. Awas Pak! Warga berteriak mengingatkan kedua kiai yang masih tegak dengan memutar tasbihnya. Asap hitam mengepul dengan pesatnya. Putaran bola iblis yang menyerang Pak Kiai. Sesaat kemudian, bola itu mengitari kedua kiai sangat cepat putarannya. Tak ayal lagi, beberapa orang warga yang tergugah saat berdoa menjadi korban karena terpental dengan tubuh penuh luka-luka, seperti disayat benda tajam. Mati kalian, kubalaskan dendammu ibu. Suara menggeram terdengar menggema di tempat itu. Berkali-kali, bola iblis jelmaan Banu itu mencoba menyerang kedua kiai itu, tetapi selalu gagal. Hingga pada detik berikutnya, terdengar suara berseru takbir dari kedua kiai sepuh itu, dan disertai suara raungan kesakitan dari sosok jelmaan bola iblis Banu. Sosok bola iblis terpental terbungkus cahaya api berwarna putih kebiru-biruan. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah saat bola iblis itu terpanggang api gaib, seolah datang suara riuh ramai dari bekas rumah sakit angker itu. Suara raungan, tangisan, dan teriakan minta tolong. Dari atas puing-puing bekas rumah sakit, tampak bermunculan bayangan-bayangan hitam yang kemudian berterbangan ke segala penjuru angin. Alhamdulillah, mereka yang sekian ratus tahun terkurung dan terkukung di bangsal itu, kini sudah terbebas, Mas. Pak Kiai Saridani menoleh ke arah Kiai Abdullah. Semua ini karena kesalahanmu, Dina. Kau berani bermain serong dengan Dokter Baron, dan anakmu kini telah menjadi pengikut setia aliran sesat. Kiai Sardani berkata sambil mengusap wajahnya. Lalu orang tua itu mengajak para warga untuk kembali ke desa. Sementara sebagian warga lagi saat ini sedang menemani Hana dan Fitra yang dirawat di rumah sakit. Kondisi Hana dan Fitra sudah semakin membaik. Beberapa hari ini mereka dimintai Pak Kiai untuk tinggal di rumahnya sampai keadaannya benar-benar pulih. Di rumah Pak Kiai, terlihat kedua wanita yang sedang duduk di teras rumah bersama Pak Kiai juga istrinya. Besok kalian sudah bisa pulang, tutur Pak Kiai. Iya, Kek, terima kasih atas bantuan kakek dan para warga di sini, ujar Fitra seraya membungkuk hormat. Sama-sama, Non. Oh iya, Non Hana, bolehkah saya tahu apa hubungan Nona dengan Juragan Dharma Wangsa? Saya cucu buyutnya, Kek. Oh, pantas saja. Arwah itu begitu ingin menghabisimu. Rupanya kesalahpahaman dahulu yang membuat semua terjadi. Maksud kakek? Hana menatap lekat pada Kiai Sardani. Juragan Dharma Wangsala yang sebenarnya menyelamatkan Dina pada saat sebelum peristiwa laknat di bangsal ke-12 malam itu.
Tetapi seseorang memfitnahnya dengan menculik Suster Dina, lalu membuat rumor kalau itu atas suruhan kakek buyutmu, Non. Suster Dina disiksa oleh warga yang telah dihasut omongan Baron, kekasihnya sendiri, dan istrinya Baronlah yang menghabisi Suster Dina. Kiai Sardani berkata seraya menunduk sedih. Ya Allah. Hana menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya kembali. Kau tahu siapa Banu, Non? Tanya Pak Kiai. Hana menggelengkan kepala, lalu menatap Fitra yang terlihat bingung. Banu sebenarnya adalah putra kandung Baron. Dia temanku di masa kecil. Setelah kematian Suster Dina, Banu hilang secara misterius saat baru dilahirkan oleh istri Baron. Warga mengira bayi Banu sudah tewas. Tetapi 20 tahun kemudian, Banu muncul kembali ke desa ini dan menyembunyikan identitasnya. Setiap gerak-geriknya membuat kami yang saat remaja itu menjadi curiga. Banu seringkali mengunjungi rumah sakit angker itu. Dan setiap malam Jumat, selalu ada warga desa yang meninggal dunia secara tidak wajar. Setelah itu, desa kembali tenang saat kami mendengar kalau Banu tewas terlindas kereta api. Entah kenapa, sejak kedatanganmu di desa ini, sosok Suster Dina juga arwah Banu bisa kembali bangkit. Dengan nafas berat, Kiai Sardani menatap ke arah Hana. Semua sudah berakhir, Sardani. Mereka sudah binasa. Dan terima kasih karena engkau telah menyelamatkan cucu buyutku. Kata-kata itu terlontar dari bibir Hana. Wanita itu menunduk, lalu dari pancaran sinar matanya begitu aneh, bagai sepasang mata elang yang menukik tajam ke arah Kiai Sardani. Juragan Dharmawangsa, kaukah itu? Demikianlah kisah akhirnya. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.